Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video kali ini aku akan membagikan satu cerita kiriman dari Aruni. Halo Aruni, terima kasih ya udah ngizinin aku buat bawain cerita kamu di YouTube Black Diary. Sebenarnya yang mengalami kejadian ini itu budenya Aruni. Tapi Aruni udah minta izin kok ke budenya untuk membagikan cerita ini kepada diriku, sehingga aku bisa membagikan ceritanya Aruni kepada kalian. Semuanya itu berawal dari kisah perjalanan hidupnya budenya Aruni yang selama menikah itu belum dikaruniai buah hati bertahun-tahun lamanya. Sampai pada suatu hari di tengah malam budenya Aruni yang sudah tertidur itu akhirnya terbangun gara-gara mendengar ada suara tangisan bayi yang kenceng banget. Dan saat diamatin suaranya itu justru bersumber dari halaman depan rumahnya budenya Aruni. Pas waktu budenya Aruni penasaran bangunin suaminya untuk diajak ngecek keluar, ternyata di teras depan rumahnya itu sudah ada seorang bayi yang nggak tahu ini bayi siapa. Budenya Aruni yang awalnya bertanya-tanya, siapa sih yang malam-malam belum nidurin anaknya terus bawa anaknya keluar rumah. Karena suaranya itu kayak suara bayi yang masih belum bisa ngocek. Ternyata beneran, justru sumber suara bayi itu ya berasal dari teras depan rumahnya. Cuman yang jadi pertanyaan, ini anak siapa? Hingga budenya Aruni ini ya secara perlahan bersinggungan dengan hal-hal yang berbau horor setelah beliau menemukan dan mengadopsi bayi tersebut. Budenya Aruni yang gak pernah bersinggungan dengan hal-hal horor, dengan sosok-sosok tak kasat mata, justru kini untuk kali pertamanya budenya Aruni bisa melihat bahkan berinteraksi dengan sosok tak kasat mata yang mengaku bahwa sosok itu adalah ibu dari bayi tersebut. Aku yakin kalian pasti udah penasaran banget. Karena kalian sudah penasaran, jadi kita nggak usah berlama-lama di intro, yuk kita masuk aja langsung ke ceritanya. Cerita ini terjadi di tahun 2017. Aruni inget banget saat kejadian ini terjadi, itu momennya barengan sama Aruni masuk ke bangku SMP. Ya, di tahun 2017 Aruni tuh masih duduk kelas 1 SMP. Dimana Aruni ini punya seorang bude, sebut saja namanya Bude Nila. Bude Nila ini merupakan kakak tertua dari bapaknya Aruni. Dan bapaknya Aruni sendiri itu 3 bersaudara. Anak pertama Bude Nila, anak kedua bapaknya Aruni, dan anak ketiga itu tantenya Aruni yang sebut saja namanya Tante Nisa. Budenya Aruni itu menikahnya di usia matang. Sampai Bude Nila itu dilangkai sama 2 adiknya. Iya, jadi yang pertama menikah itu bapaknya Aruni, terus yang kedua Tante Nisa. Jeda sekitar 5-6 tahun setelah bapaknya Aruni menikah. Bude Nila nggak masalah kalau beliau harus dilangkai sama 2 adiknya. Ya mau gimana, 2 adiknya ini kan udah ketemu jodohnya, sedangkan Bude Nila itu masih belum ketemu jodohnya. Apalagi Bude Nila itu tipe orang yang lebih fokus bekerja dan gak punya waktu buat cari jodoh kayak 2 adiknya. Kalau Bude Nila melarang 2 adiknya buat menikah terlebih dahulu, rasanya egois. Karena kan 2 adiknya ini udah ketemu jodohnya, mereka sudah mau melangsungkan pernikahan, ada niat baik, makanya Bude Nila itu rela dilangkai sama 2 adiknya. Sampai ibu bapaknya Aruni ini memiliki 5 anak, Bude Nila itu belum menikah. Dan pada akhirnya Bude Nila itu ketemu jodohnya ketika ibunya Aruni itu hamil Aruni. Lah Aruni sendiri 6 bersaudara dan Aruni merupakan anak bungsu. Mendengar Bude Nila akhirnya ketemu jodohnya, semua keluarga itu seneng banget.
Ditambah Bu Denila itu bilang akan melangsungkan acara pernikahan. Acara pernikahannya Bu Denila itu dibuat serame mungkin sama pihak keluarga. Dan Bu Denila sama suaminya itu menyadari kalau mereka itu menikah sama-sama di usia matang. Dan usia Bu Denila ini itu bisa dikatakan usia-usia yang rawan kalau ingin hamil. Jadi ekspektasi mereka itu dikasih anak atau nggak dikasih anak itu adalah bonus dari Allah. Bagi Bu Denila dan suaminya adalah mereka menikah itu karena Allah. Nanti kalau masalah dikasih anak atau tidak, biarkan Allah saja yang bekerja. Tapi Bu Denila itu tipe orang yang nggak pantang nyerah. Bu Denila selalu optimis, berikhtiar segala macam agar bisa memiliki buah hati. Tapi Allah masih belum berkehendak. Jadi kalau dihitung-hitung dari Bu Denila nikah sampai di kejadian ini terjadi tahun 2017, berarti usia pernikahannya Bu Denila itu kurang lebih 13 tahun. Ya seusia Aruni lah ya. Saking pengennya Bu Denila ini pengen punya anak ya. Kan ada banyak sekali ikhtiar yang dilakukan sama Bu Denila. Salah satunya adalah mancing anak. Bu Denila kan tahu nih adiknya yaitu bapaknya Aruni kan anaknya banyak. Ada 5. Terus istrinya lagi hamil. Habis itu pas Aruni lahir, Bu Denila ini kayak sayang banget gitu sama Aruni. Jadi Aruni tuh sering diajak main ke rumah, dirawat, terus diasuh sama Bu Denila. Jadi kedekatan antara Aruni sama Bu Denila itu sudah seperti ibu dan anak. Sama bapaknya Aruni dibiarkan. Karena bapaknya Aruni itu tahu Bu Denila ini pengen banget punya anak. Dan itu juga meringankan beban ibunya Aruni yang terlalu subur katanya Aruni. Apalagi orang tuanya Aruni tahu kalau Bu Denila itu sayang banget sama Aruni. Bahkan yang ngasih nama Aruni ya Bu Denila. Soalnya bagi Bu Denila nama Aruni itu cocok disematkan untuk Aruni. Soalnya Aruni itu parasnya cantik. Dan nama Aruni itu cantik banget, cocok gitu loh buat Aruni. Sampai Aruni gede, semua keperluan sekolah itu yang beliin Bu Denila. Adalah momen-momen dimana Aruni itu pernah dengar Bu Denila cerita kalau nanti Bude punya anak, Bude bakal kasih nama anak Bude Arumi kalau dia lahir perempuan, biar cantiknya kayak kamu. Jadi kamu nanti sama adik sepupumu, adik sepupu ya itu ya jatuhnya ya, itu kayak kembar, Aruni dan Arumi. Aruni yang ngedengar itu benar-benar mensupport keinginannya Bu Denila. Jadi Aruni tuh nggak henti-hentinya mensupport, menyemangati Bu Denila biar Bu Denila ini terus bersemangat dalam berikhtiar ingin punya buah hati. Ya namanya mengasuh anak orang sama anak sendiri kan beda, sekalipun anak saudara ya. Kalau mengasuh anak sendiri itu kan jelas kalian pasti paham lah ya, kalian bisa merasakan perbedaan antara ngasuh anak orang sama mengasuh anak sendiri. Bertahun-tahun namanya Bu Denila ikhtiar, lagi dan lagi takdir masih belum berkehendak. Hingga di tahun 2017 Aruni kelas 1 SMP di sebuah di sebuah tengah malam gitu. Ceritanya si budenya Aruni yaitu Bu Denila udah tidur istirahat di rumahnya dengan suaminya. Lah Aruni itu lagi nggak ada di rumahnya Bu Denila. Aruni lagi pulang nih di rumah orang tuanya. Tiba-tiba tengah malam tersebut Bu Denila yang udah tidur pules terbangun gara-gara Bu Denila ngedengar ada suara bayi yang nangis kenceng banget tengah malam. Bu Denila yang terbangun kaget, duduk di atas kasur bertanya-tanya, ini siapa yang ngajak anaknya keluar rumah tengah malam sampai anaknya nangis sehisteris itu, kok nggak ada yang ditenangin.
Kan kasihan. Kalau didengar-dengar juga, suara tangisannya tuh kayak bayi yang masih kecil gitu loh, bukan bayi yang bisa ngoceh. Sedangkan di area sekitar rumahnya Bu Denila itu tidak ada orang yang baru saja melahirkan. Lah, ini bayi siapa? Gitu toh. Diamatinlah suaranya. Ini kira-kira suaranya tuh bersumber dari mana? Pas beliau amatin di tengah keheningan malam, beliau yakin banget kalau sumber suara ini itu berasal dari luar depan rumahnya beliau. Beliau yang penasaran akhirnya ngebangunin suaminya. Pah, bangun dong. Suaminya kan masih ngantuk nih. Tanya, kenapa mah? Bangun bentar. Itu suara bayi siapa tuh di depan rumah? Hah? Masa? Akan suaminya ikut ngedengerin tuh, ya kan? Terus suaminya bilang, iya loh ada suara bayi loh. Dia kayaknya di depan rumah kita nih mah. Makanya kita cek gitu kan. Jalanlah mereka berdua keluar rumah. Pas pintu terbuka, kaget banget Bu Denila ngelihat di latar depan rumahnya itu ada sebuah kardus instan dan ada selimut yang menutupi bagian atas kardus tersebut. Pas selimut itu disibak, wah kaget banget Bu Denila sama suaminya. Ternyata di dalam situ ada seorang bayi yang kayaknya lagi kedinginan, kehausan, dan dia cuma dipakein baju tipis. Sama Bu Denila langsung diambil, langsung diselimutin sama bedong yang diletakkan di situ. Lah Bu Denila itu melihat ada secari kertas, di mana di kertas tersebut itu ada tulisan. Sepertinya yang nulis adalah ibu dari si bayi ini. Tulisannya itu yang Aruni ingat kurang lebih seperti ini. Bu, Pak, saya titip anak saya ya. Terserah ibu bapak mau memberi dia nama siapa. Saya sudah ikhlas menyerahkan anak ini kepada kalian. Karena saya sebagai ibunya tidak sanggup membesarkan anak ini. Dan saya mohon maaf atas ketidakmampuan saya secara fisik, ekonomi, dan mental membesarkan anak ini. Makanya saya pasrahkan kepada ibu dan bapak. Karena saya yakin ibu dan bapak adalah orang tua yang cocok untuk membesarkan anak ini. Dan saya janji saya tidak akan mencari atau kayak mendatangi anak ini lagi dan mengaku sebagai ibunya. Saya akan melupakan anak ini dan saya berikan anak ini sepenuhnya kepada kalian. Jadi tolong jaga anak ini baik-baik. Membaca itu Bu Denila gak habis pikir. Kok ada ya seorang ibu yang tega meletakkan anaknya di depan rumah orang di tengah malam dengan cuaca sedingin itu. Kalau memang ingin memberikan anaknya kan bisa kasih aja gitu loh baik-baik. Gak perlu dengan cara seperti ini. Terus dilihat juga pagar rumahnya Bu Denila itu sedikit kebuka. Berarti ada orang yang belum lama masuk ke dalam rumahnya Bu Denila. Di rumahnya Bu Denila itu kan ada CCTV yang menyorot latar depan rumah beliau. Sama suaminya Bu Denila dicek ya kan melalui CCTV. Ternyata sekitar 30 menit yang lalu itu ada seorang perempuan datang masuk ke halaman depan rumahnya Bu Denila. Tapi dia tuh pakai jaket hitam, terus ada kupluknya gitu, pakai kacamata hitam, pakai masker yang mana tidak terlihat wajahnya. Terus yang nggak tahu itu siapa. Dia datang sambil gendong bayinya dan bawa kardus tersebut yang isinya itu cuma bedong, selimut doang. Gak ada baju ganti, gak ada pampers ganti, gak ada susu. Terus habis naruh itu bayi di dalam kardus, perempuan ini megang surat itu menghadap ke arah CCTV. Setelah itu surat itu dilipat, ditaruh di dalam kardus. Dia keluar dari rumahnya Bu Denila. Melihat ini,
suaminya Bu Denila langsung menghubungi Pak RT, ya kan? Pak RT ditelepon tuh awalnya nggak ngangkat, ya karena udah malam toh. Suaminya Bu Denila inisiatif buat WhatsApp gitu kan. Iya ya WhatsApp dulu deh, nggak sopan nih, langsung telepon aja. Setelah di WhatsApp barulah teleponnya suaminya Bu Denila diangkat sama Pak RT. Pak RT langsung datanglah ke rumahnya Bu Denila setelah diceritain sama suaminya Bu Denila. Begitu tiba di rumahnya Bu Denila, karena nggak tahu ya ini anak siapa tiba-tiba diletakkan di situ, tetap harus menghubungi bapak polisi. Ya udahlah, dihubungilah itu ya kan, bapak polisi dari polsek setempat, yang ternyata nggak lain nggak bukan adalah sepupunya Bu Denila sendiri. Masih ada hubungan saudara gitu loh sama Aruni. Sebenarnya namanya Om Hadi. Om Hadi dan dua temennya langsung datang ke rumahnya Bu Denila untuk ya bertanya lebih lanjut tentang penemuan bayi ini. Tapi bayi itu harus dibawa ke puskesmas terdekat dulu untuk mendapatkan pertolongan, ya kan? Dia kan terlihat kayak haus, kedinginan, dan entah kenapa ketika Bu Denila pertama kali ngelihat bayi itu, serasa kayak falling in love gitu loh. Berasa kayak ada ikatan batin yang kuat banget, yang tiba-tiba melekat aja satu sama lain. Dan Bu Denila itu tiba-tiba ada keinginan pengen mengadopsi bayi tersebut. Setelah bayi itu dibawa ke puskesmas, Bu Denila itu jadi sering banget datang ke puskesmas, ngejenguk dedek bayi, bawain susu, bawain baju bayi di keesokan paginya. Dan si bayi ini mau dibawa ke dinas sosial. Karena rencananya siang itu pihak dinas sosial tuh bakal datang ke puskesmas. Bu Denila cerita ke sepupunya ini yaitu Om Hadi. Dek, Mbak tuh pengen banget ngadopsi bayi itu. Bisa nggak ya? Waduh Mbak, gimana ya? Bisa-bisa aja, tapi prosesnya agak sulit Mbak. Dan kami harus cari tahu ibu dari bayi ini dulu. Aduh Dek, bantu Mbak dong Dek. Mbak nggak mau bayi itu ditaruh di dinas sosial. Nanti takutnya ya bukannya meremehkan, tapi Bu Denila itu takut gitu loh si dedek bayi ini nggak dirawat dengan baik di dinsos. Kan nggak tahu ya perawatan di dinsos seperti apa, apalagi kan bayi yang ada di dinsos tuh nggak hanya 1, 2, atau 5 bayi aja, banyak toh. Om Hadi akhirnya bilang ke Bu Denila gini, yaudah Mbak, nanti aku coba tanyakan informasi ya. Nanti aku hubungin kalau anak ini udah bisa diadopsi. Ya prosesnya agak ribet. Bu Denila bilang gak apa-apa, prosesnya ribet gak apa-apa, biaya yang harus dikeluarkan banyak gak apa-apa. Pokoknya Mbak mau anak itu jadi anak Mbak. Yaudah Mbak, nanti aku bantu. Jadi si dedek bayi ini itu berjenis kelamin perempuan. Cantik banget. Hidungnya mancung, bibirnya tipis, kulitnya putih, rambutnya tebal. Pokoknya cantik banget ini dedek bayi. Sampai menunggu hampir 2 minggu, Om Hadi dan timnya itu masih belum bisa menangkap atau mencari di mana keberadaan ibu si dedek bayi tersebut. Lah Om Hadi itu kan kenal baik sama orang dinsos kan. Om Hadi ini coba untuk ya diskusi lah tentang keinginannya Bu Denila yang pengen mengadopsi bayi itu. Sampai Om Hadi ini mengusahakan dan Bu Denila itu bisa mengadopsi si dedek bayi. Sekalipun prosesnya tuh katanya Aruni ribet banget. Bu Denila itu harus mondar-mandir ke sana ke sini, ngurus berkas, sampai ngurus kayak ini loh Rek, kayak ngetes kondisi psikis di psikiater, memastikan bahwa Bu Denila dan suaminya ini tidak ada gangguan mental yang mana dia layak mengadopsi bayi. Ternyata prosesnya seribet itu dan biaya yang dikeluarkan tentunya tidak sedikit. Itu yang Aruni ingat saat Bu Denila melakukan proses adopsi terhadap bayi itu. Sampai singkat cerita, bayi ini
berhasil diadopsi sama Bu Dinila. Tapi suatu saat nanti kalau diperlukan untuk urusan ini ya, proses hukum, ya Bu Dinila harus rela untuk ya kayak mungkin kalau suatu hari ibunya mau minta balik, ya Bu Dinila harus rela menyerahkan anaknya. Tapi ya sampai anak ini berhasil diadopsi Bu Dinila, belum ditemukan tuh di mana keberadaan ibunya. Nggak tahu di mana. Akhirnya Bu Dinila berhasil membawa pulang si dedek bayi itu dan diberi nama Arumi. Keluarga seneng banget ya Bu Dinila bisa seceria itu setelah mengadopsi Arumi. Dan terlihat banget Bu Dinila itu kayak sehari-hari tiap pagi ngejemur Arumi, terus kayak bangga-banggain Arumi ke tetangga-tetangga. Lah kok pas Arumi umur 3 bulan, usia 3 bulan, tiba-tiba datang seorang bapak-bapak masih muda, paling usianya ya 35 tahunan lah. Si laki-laki ini datang ke rumahnya Bu Dinila siang-siang, ngeklaim kalau dirinya ini adalah bapak kandung dari si bayi tersebut. Lah, posisi di rumah itu cuma ada Bu Dinila sama Aruni yang baru aja pulang sekolah. Suaminya Bu Dinila kerja. Di situ si laki-laki ini tuh kayak ngancam Bu Dinila. Bu Dinila sama Aruni yang terpojok akhirnya menyerahkanlah bayi itu si Arumi itu ke laki-laki ini yang ngaku bapaknya Arumi gitu kan. Bu Dinila ketakutan. Si laki-laki itu yang goncengan sama temennya mungkin atau saudaranya naik motor tuh pergi meninggalkan rumahnya Bu Dinila. Bu Dinila juga bingung tahu dari mana si orang ini kalau Arumi ada di rumah itu, dan tahu dari mana juga si orang ini kalau Arumi diadopsi sama Bu Dinila. Apakah dikasih tahu sama ibu kandungnya? Si laki-laki itu nggak meres Bu Dinila minta uang atau ngancam, enggak, cuma minta Arumi doang. Dari situ Bu Dinila langsung menghubungi Om Hadi. Berdasarkan rekaman CCTV, Om Hadi mencoba mencari keberadaan si laki-laki itu bersama satu laki-laki yang gonceng dia naik motor. Bu Dinila gak ada henti-hentinya nangis, kangen Arumi, bilang pengen peluk Arumi, khawatir sama kondisinya Arumi. Keluarga itu sampai nenangin, sampai nyemangatin, doain. Lah kok pada suatu hari itu sekitar sehari setelah hilangnya Arumi, kan ada beberapa keluarga yang nemenin Bu Dinila di rumahnya Bu Dinila, termasuk Aruni, ya kan? Rumah itu jadi aneh banget hawanya, dingin sedingin-dinginnya kata Aruni. Padahal itu nggak lagi masuk musim dingin, nggak lagi masuk musim hujan, tapi rumahnya Bu Dinila itu terasa dingin banget. Sampai Aruni itu nggak bisa tidur, dia akhirnya main handphone, chattingan sama temennya. Pas waktu Aruni lagi chattingan sama temennya, Aruni tuh ngedenger ada suara tangisan seorang perempuan. Tangisan seorang perempuan ini itu bersumber dari arah depan rumahnya Bu Dinila. Aruni awalnya ragu, enggak deh, kayaknya dia halu deh, atau ada yang lagi nyetel TV gitu kan. Dia keluar kamar, ternyata nggak ada yang nyetel TV itu mati, tapi suara itu masih ada. Aruni itu tidur bareng dua sepupunya. Dia banguninlah sepupu-sepupunya ini, ya kan. Ternyata mereka juga mendengarkan apa yang didengar sama Aruni. Pas mereka bertiga mau keluar kamar, ternyata Bu Dinila itu juga keluar kamar sama suaminya, termasuk dua saudaranya Aruni yang ikut nginep juga di situ, yaitu Tante Nisa dan adalah salah satu tante sepupunya Aruni ikut tidur di situ satu kamar sama Tante Nisa. Semuanya pada bangun, ngumpul tuh mereka pada bertanya-tanya, ini suara siapa ya? Pas mereka bertujuh ya, ngecek keluar rumahnya Bu Dinila, di bawah pohon kelengkeng rumahnya Bu Dinila itu ada seorang perempuan yang wujudnya tuh kayak kuntilanak. Merinding gak tuh? Merinding. Lah mereka semua itu posisinya
udah berada di latar depan rumahnya Bu Denila. Pas mereka ketakutan mau masuk lagi ke dalam rumah, pintu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Mereka nggak bisa masuk. Si sosok ini balik badan terus mendekat ke arah mereka, dimana sosok ini tuh nangis, tapi yang keluar tuh cairan hitam dari matanya. Sampai posisi mereka bertuju dengan sosok ini makin dekat, semua orang bisa melihat dengan jelas wajah si sosok ini. Dan sosok ini bilang, antara percaya nggak percaya ini hantu atau manusia, si sosok ini ngomong begini ke mereka. Jangan takut, nama saya Ismi. Ditanya dong sama Bu Denila, Ismi kamu siapa? Kamu kenapa kok bisa ada di rumah saya? Apa mau kamu? Keluarga kami lagi dalam kesusahan. Bisa tolong jangan ganggu. Si sosok Ismi ini itu ngomong begini, saya juga kesusahan. Saya kehilangan anak saya. Bu Denila langsung mungkin emosionalnya muncul ya kan. Beliau bilang begini, saya juga kehilangan anak saya. Anak saya diambil laki-laki yang aku bapaknya. Si Ismi itu tiba-tiba dia udah gak sesenggukan, matanya agak setengah melotot, kata Aruni. Bilang kalau Arumi itu anaknya. Dia yang nitipin Arumi, yang naruh Arumi di depan rumahnya Bu Denila pada malam itu. Dan laki-laki itu memang bapaknya Arumi. Tapi mereka berdua itu gak sempat nikah. Dan Ismi itu menceritakan semuanya di hadapan mereka bertujuh. Mereka yang awalnya takut mendengar ceritanya Ismi, akhirnya nggak takut, maksudnya gitu loh. Awalnya takut, setelah ngedengar ceritanya jadi nggak takut. Mereka justru mendengarkan dengan baik ceritanya Ismi, penjelasannya Ismi. Dan dari ceritanya Ismi, akhirnya terkuak kalau memang laki-laki itu adalah bapaknya Arumi. Tapi laki-laki itu dengan Ismi itu belum sempat menikah. Dan laki-laki itu sebut saja namanya siapa ya? Aku kalau nyamarin nama itu ribet banget. Rudi gitu. Si Rudi ini itu lagi kelilit hutang. Si Ismi itu tahu banget tabiatnya si Rudi. Makanya dia nggak mau dinikahin Rudi ketika dia tahu dia lagi hamil. Dia bukan orang situ, dia nggak ada keluarga di kota ini. Jadi dia hamil sendiri, dia hamil sambil bekerja, sampai dia itu melahirkan sendiri di kos-kosannya. Karena dia tahu dia tidak mampu merawat dan membesarkan Arumi, ditambah Arumi ini dalam keadaan bahaya kalau sampai Rudi tahu, ya kan? Ismi akhirnya membawa Arumi pergi dari kosan dan meletakkan di depan rumahnya Bu Denila setelah Arumi dilahirkan. Jadi Arumi itu lahirnya sore, sekitaran jam 5. Malam jam 11 ditaruh di depan rumahnya Bu Denila. Jadi semua yang mengurus Arumi saat Ismi melahirkan ya Ismi sendiri. Gak ada bantuan tenaga medis. Untuk tali pusar dia sendiri gitu loh. Mendengar ceritanya Ismi, mereka bertujuh jadi simpati. Penasaran kira-kira Ismi ini bakalan cerita apa lagi nih ke mereka. Ditambah Ismi membuat pernyataan yang membuat Bu Denila dan suaminya khawatir sama kondisinya Arumi. Ismi bilang kalau Rudi itu bisa jadi akan Arumi kepada seseorang, lalu dia mendapat uang untuk melunasi hutangnya. Paham kan kalian maksudku? Bu Denila di situ nggak bisa ngebiarin Arumi seperti itu. Akhirnya Bu Denila menelpon Om Hadi. Pintu tuh katanya Arumi ya, tiba-tiba kebuka sendiri. Mereka masuk, Bu Denila ngambil handphone, dan si sosok Ismi ini itu ya berdiri mematung gitu, memandang ke arah rumahnya Bu Denila. Terus tiba-tiba kayak hilang gitu jadi asap.
Tadi Ismi itu sempat menyebutkan di mana keberadaannya Rudy. Dan Rudy itu pasti ada di daerah situ. Karena Rudy dan golongannya itu ya nongkrongnya di daerah situ. Kemungkinan Rudy lagi ada di situ bersama Arumi. Gak pakai lama Bu Denila menghubungi Om Hadi. Om Hadi langsung mengerahkan pasukannya menuju ke area situ. Kebetulan di area sini, di area tempat tinggalnya Aruni, itu kan kalau malam selalu ada patroli polisi. Ya, Bapak polisi itu selalu berpatroli di jalan-jalan. Sampai akhirnya Bapak polisi yang berpatroli di jalan diarahkan untuk mengecek bener gak di situ ada si Rudy ini. Ternyata pas dicek itu beneran ada Rudy lagi ngegendong Arumi lagi ngasih susu Arumi. Pas tahu nih disamperin polisi, botol susunya Arumi itu katanya dijatuhkan, dia lari sambil gendong Arumi. Karena mungkin dia kalah pasukan, Bapak polisinya naik motor trail gitu ya. Si Rudy ini kalah, ya kan? Si Rudy akhirnya menepi, Arumi diambil, Rudy diamankanlah ke kantor polisi. Setelah berhasil mengamankan Rudy, Bu Denila dihubungin sama Om Hadi. Bu Denila akhirnya pergilah ke kantor polisi bersama mereka, ya termasuk Aruni, dua sepupunya Aruni, Tante Nisa dan tante sepupunya Aruni, plus suaminya Bu Denila. Semuanya pergi ke kantor polisi pada malam itu. Aruni ingat banget waktu itu sekitaran jam 1 hampir setengah 2 dini hari. Tiba di sana, Bu Denila langsung histeris, ngegendong Arumi, berkali-kali minta maaf ke Arumi, dan Bu Denila nggak ada henti-hentinya mengutuk si Rudy ini yang udah kebangetan sama anak biologisnya sendiri. Bu Denila akhirnya dimintai keterangan untuk BAP, ya kan? Setelah pembuatan BAP, si Rudy sama dua temennya yang berhasil ditangkap di tempat tersebut akhirnya dimasukkan ke sel, dan Arumi bisa dibawa pulang sama Bu Denila balik ke rumah. Begitu mereka tiba di rumah, itu sekitaran jam 3 hampir setengah 4-an lah. Ternyata si Ismi itu ada di situ. Pas waktu mereka turun dari mobil, si Ismi ini nangis. Dia tanya ke Bu Denila, bisa nggak saya gendong anak saya sebentar saja? Bu Denila ragu nih ngasih ke Ismi, ya kan? Nih orang hantu apa gimana gitu kan? Takutnya kan Arumi dibawa lagi nih, dibawa menghilang gitu. Tapi karena Bu Denila tahu Ismi adalah ibu biologisnya, Bu Denila nggak bisa egois. Dikasihlah Arumi ke Ismi, ya kan? Ismi di situ terlihat menimang-nimang anaknya. Terus tiba-tiba ini antara percaya nggak percaya ya. Wujudnya Ismi yang awalnya kayak kunti berubah kayak manusia. Dan dia itu mengenakan pakaian yang dia kenakan saat naruh Arumi pada malam itu di depan rumahnya Bu Denila. Ternyata benar, ini adalah ibunya, perempuan yang ada di CCTV. Si Ismi itu ngelus Arumi dengan lembut, ya kan? Sampai akhirnya Arumi dikasih lagi ke Bu Denila. Kini yang membuat semua orang penasaran, kenapa si Ismi wujudnya bisa seperti ini? Kan gak mungkin dong Ismi waktu itu naruh bayinya dia udah jadi setan, ya kan? Ditanya, apa yang terjadi sama kamu? Kok kamu bisa seperti ini? Akhirnya semua orang pada duduk nih di latar depan rumahnya Bu Denila. Lah, pas waktu si Ismi mau cerita, orang tuanya Aruni datang bareng kakaknya Aruni tuh yang nomor 5. Semuanya ikut mendengarkan ceritanya Ismi. Awalnya tuh ibunya Aruni takut gitu kan. Udah Bu, nggak apa-apa kata Aruni. Didengerin lah ceritanya si Ismi ini. Ismi di situ bilang kalau dia mau minta tolong untuk ngasih tahu Bapak polisi di mana lokasi jenazahnya berada. Jadi si Ismi itu sudah meninggal dunia. Dan yang membuat Ismi seperti itu adalah Rudy. Rudy sebelum Ismi seperti ini,
Rudi itu sempat mendatangi Ismi di kosannya. Itu beberapa jam setelah Ismi naruh Arumi di depan rumahnya Budinila. Rudi datanglah ke kosannya Ismi untuk tanya di mana anaknya. Ismi nggak mau ngasih tahu. Ismi di situ malah diseret sama Rudi, dipaksa untuk naik ke atas motornya. Dan Ismi itu dibawa Rudi di pinggiran sungai yang ternyata lokasinya tuh nggak jauh dari rumahnya Budinila. Di pinggiran sungai itu mereka berdua bertengkar. Pokoknya si Rudi ini maksa Ismi buat ngasih tahu di mana anaknya. Tapi Ismi nggak mau ngasih tahu. Hingga akhirnya Rudi berbuat sesuatu hal yang sangat fatal, membuat Ismi kehilangan nyawanya. Dan kemungkinan ada yang ngasih tahu di mana keberadaannya Arumi. Jadi si Rudi ini ninggalin gitu aja jenazahnya Ismi. Jenazahnya Ismi itu tergeletak di sebuah area pinggir sungai yang memang jarang banget dijamah sama orang. Dan kalau dilihat itu posisinya nggak akan kelihatan. Si Ismi itu minta tolong untuk dikasih tahu ke bapak polisi agar dia bisa tenang. Dia bisa tenang ke alamnya dan dia sudah ikhlas karena dia tahu Arumi itu berada di tangan yang tepat, yaitu di tangan Budinila. Nah dari situ Budinila bingung ya kan, dia harus bagaimana. Kata suaminya, kita doakan dulu aja Ismi, ya kan. Nanti kita diskusikan sama Hadi. Jadi semua orang yang ada di rumahnya Budinila itu pada berdoa, mendoakan Ismi. Dan Ismi itu wujudnya berubah lagi jadi kayak kuntilanak. Bapaknya Arun itu sampai mendelik saking kagetnya. Mereka berdoa, dan sebelum Ismi ini benar-benar pergi di hadapan semua orang pada saat itu, Ismi mengucapkan terima kasih. Dan Ismi minta agar Arumi benar-benar dipastikan jauh dari Rudi. Kalau Anda kata nanti Rudi itu sudah bebas dari penjara. Yaudah, Ismi didoakan. Setelah itu Ismi kan pergi tuh. Dia kayak katanya Aruni itu berubah jadi kayak asap gitu loh. Terus terbang tinggi. Lah Tante sampai Budinila itu langsung menghubungi Om Hadi. Om Hadi yang mendapat telepon dari Budinila mungkin bertanya-tanya, ini ada apa lagi itu kan, ada cerita plot twist apa lagi. Datanglah Om Hadi ditemenin sama satu rekan kerjanya. Pas tiba di rumahnya Budinila cerita semuanya. Sampai akhirnya Budinila ngasihin rekaman CCTV. Dan di rekaman CCTV si Ismi tuh ada, cuma dia tuh bentuknya kayak bayangan gitu loh, kayak enggak yang solid banget kayak wujudnya dia. Dari hal tersebut, Om Hadi langsung menghubungi rekan-rekannya untuk ngecek bener nggak di area situ ada jenazah seorang perempuan. Ternyata bener aja dong ada. Dan itu kondisinya sudah memprihatinkan. Jenazah ini langsung diotopsi dan keluarga itu sudah dikasih tahu di mana alamat kosannya Ismi. Digeledah di kosan itu, dan dari kosan itu polisi berhasil mendapatkan identitas dari si Ismi ini. Jadi polisi berhasil menghubungi keluarganya Ismi untuk datang menjemput dan mengambil jenazahnya Ismi. Jujur cerita ini tuh benar-benar membuat orang-orang sekitar tuh antara percaya nggak percaya. Ternyata di balik penemuannya Arumi itu ada cerita yang lebih plot twist lagi. Setelah jenazahnya Ismi selesai diotopsi, pihak keluarganya Ismi datang untuk menjemput jenazahnya Ismi untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dan keluarganya Ismi itu sudah sempat bertemu sama Budinila. Keluarganya Ismi itu bilang begini, kalau memang Ismi sudah mengamanahkan hal tersebut terhadap Budinila, pihak keluarga sudah ikhlas kalau Arumi itu diadopsi sama Budinila. Tapi keluarga minta kalau suatu hari nanti keluarga pengen ketemu sama Arumi, Budinila jangan sampai melarang.
Karena kan mereka masih ada hubungan saudara, ya kan? Bu Denila juga tidak membatasi dan tidak menutupi identitas aslinya Arumi. Bu Denila nantinya kalau Arumi sudah memahami semuanya akan menceritakan terhadap Arumi tentang bagaimana kisah kehidupannya dan siapa ibunya, siapa bapaknya, siapa keluarga aslinya. Itu benar aja dilakukan sama Bu Denila. Berarti sekarang usianya Arumi berapa ya? 2018 1 tahun, ya kan? 1 tahun. Terus sekarang tahun berapa sih? Tahun 2026. Berarti usianya Arumi berapa? 2020 9 tahun lah ya. Iya nggak sih, 9 tahun kan? Dan itu kan Arumi udah ngerti. Jadi Bu Denila ini menceritakan semuanya ke Arumi apa adanya. Arumi itu udah diajak ziarah ke makam ibunya, ke makamnya Ismi. Dan Arumi di situ sudah bertemu dengan keluarganya Ismi. Tapi setelah bertemu sama keluarganya Ismi yang menjemput jenazahnya Ismi itu, Bu Denila memutuskan untuk pindah rumah. Soalnya apa? Soalnya si Rudi ini hukumannya nggak sebanding. Jadi alasannya alasannya saat proses hukum itu si Rudi ini tidak benar-benar niat berencana untuk mengismi. Jadi kayak secara spontan. Makanya hukumannya bukan atau seumur hidup. Jadi kemungkinan besar nanti kalau Rudi keluar dari penjara, Rudi akan mencari di mana keberadaannya Arumi. Maka dari itulah Bu Denila dan suaminya memutuskan untuk pindah rumah dan gak ngasih tahu siapa-siapa selain pihak keluarga. Kalaupun Arumi atau keluarganya Ismi pin ketemu Arumi atau Arumi pin ketemu keluarga Ismi, Bu Denila yang akan ngantar Arumi ke rumahnya ibunya Ismi, yaitu yang ada di desa. Jadi keluarganya Ismi itu nggak dikasih tahu di mana keberadaan alamat rumah barunya Bu Denila. Yang tahu tuh benar-benar cuma pihak keluarga. Dan rumahnya Bu Denila itu terjual dan sudah laku dibeli sama teman kerja suaminya Bu Denila. Sekarang Arumi tumbuh menjadi seorang anak yang cantik, anak yang pintar, anak yang sehat. Dan Bu Denila di usia tuanya sudah memiliki seorang anak perempuan seperti yang beliau inginkan. Beliau sangat menyayangi Arumi, memberikan semua yang menjadi kebutuhannya Arumi. Jadi Arumi itu tidak kekurangan satu apapun. Arumi juga tidak kekurangan kasih sayang. Benar-benar Arumi ini tumbuh dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang tepat, seperti apa yang pernah disampaikan Ismi. Kalau Ismi, alhamdulillah tidak salah memilih keluarga yang cocok untuk mengadopsi Arumi. Benar-benar anaknya cantik ya. Cuman aku nggak dikasih izin Arumi untuk nampilin fotonya Arumi. Plus rekaman CCTV yang disertakan Arumi di email yang dia kirim ke aku. Wah, ceritanya Arumi ini bagus banget ya. Bu Denila yang tidak pernah bersentuhan dengan hal-hal horor, tak kasat mata, justru bisa berinteraksi sama mereka dan menguak sebuah cerita yang plot twist ini, yang kemungkinan gak akan pernah terungkap kalau bukan Korinnya Ismi sendiri yang cerita, ya kan? Karena saat ditanya di BAP, si Rudi ini nggak mau ngomong apa-apa. Dia hanya bilang Arumi anaknya, dia berhak atas Arumi dan lain sebagainya. Tapi nggak pernah cerita ibunya Arumi siapa, ada apa dengan ibunya Arumi. Kayak seolah-olah semuanya disembunyikan gitu loh sama si Rudi ini. Maka dari itulah si Ismi yang menguak semuanya, dan Bu Denila benar-benar bersyukur sekali bisa dipertemukan sama sosok Arumi. Sosok Ismi. Sehingga Bu Denila tahulah tentang perjalanan hidupnya Arumi. Dan Arumi jadi
bisa mendengar dan mengetahui identitas aslinya, yaitu soal ibu kandungnya, keluarga aslinya, sehingga Bu Denila tidak perlu menutupi apapun dari Arumi. Wah, bagus banget, keren banget cerita ini. So buat Aruni, terima kasih banyak ya udah mempercayakan aku membawakan ceritanya Bu Denila di hadapan seluruh penonton setiap Black Diary. Semoga dari cerita ini bisa ada pelajaran yang bisa diambil. Buat Bu Denila juga terima kasih banyak. Aruni, aku titip salam ya buat Bu Denila. Dan semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Begitu pula dengan kita semua. Sehat-sehat selalu. Untuk adik Arumi, tetaplah tumbuh menjadi seorang anak yang baik, anak yang bahagia, anak yang sehat, dan anak yang pintar. Dan semoga kamu selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Aduh, cerita ini happy ending ya. Dan untuk Ismi, semoga Ismi tenang di alamnya ya, diampuni dosanya, diringankan azab kuburnya, dan sudah tidak lagi khawatir karena Arumi sudah berada di tangan yang tepat. Amin amin ya rabbal alamin. Teruntuk keluarga yang ditinggalkan, semoga selalu diberikan ketabahan dan kekuatan. Oke, itu tadi ceritanya Aruni. Menurut kalian bagaimana? Silahkan sertakan saja pendapat kalian di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih banyak Aruni. Aku tutup dulu ceritanya Aruni di video kali ini. Buat kalian yang belum support aku, ayo klik tombol subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan informasi saat aku upload video baru. Sertakan juga pendapat kalian atau sapa aku di kolom komentar, karena sapaan dan doa-doa dari kalian adalah semangat buat aku untuk selalu upload video baru. Buat kalian yang mau berbagi cerita, silakan cek aja informasinya di kolom deskripsi karena sudah aku sertakan semuanya. Jangan lupa like dan share video aku sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton. Aku Desi pamit undur diri dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.